kota Bandung, kota Malang, kota Tangerang, dan juga kota Medan. Ini yang menjadi contoh perbincangan yang menarik. Kenapa Liga Amatir itu selalu seksi, selalu menjadi perbincangan, meskipun tidak ada duitnya. Kita bahas berdarah-berdarah. Memang tidak disentuh oleh para politikus yang haus dengan kekuasaan dan mafia bola. Loh. Halo guys, kembali di T10 TV, dan kali ini gue akan ngobrol bola bareng Tio. Ya, gue akan membahas mengenai sebuah hal yang sangat menarik sekali. Kalau kita ngomong bola Liga 1, kita ngomong Liga Pro atau sepak bola profesional, tentunya capek ya, banyak masalah ternyata. Nah, kita ngomong di grassroots, bagaimana pembinaan sepak bola di Liga Amatir. Orang tidak mau melihat karena uangnya tidak ada, tapi ini justru menjadi satu fondasi sepak bola kita. Nah, bagaimana pelaku sepak bola kita membangun sepak bola dari level amatir? Ini menarik. Ada di kota Bandung, sudah ada Bandung Premier League. Ada di kota Medan, ada di kota Malang, ada di Tangerang. Nah, mereka memiliki liga amatir masing-masing. Mereka memiliki gaya, mereka memiliki masalah masing-masing, dan mereka memiliki cita-cita. Apa saja kita akan bahas di Ngobrol Bola Bareng Tio. Nah, kali ini kita akan membahas membangun sepak bola dengan tentunya kompetisi yang baik. Dan ini kita harus angkat, semoga saja bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua. Jangan lupa juga tentunya subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share videonya kemana-mana. Saya Tino Bro, bersama dengan Kang Jalu dari BPL. Kang Jalu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang. Apa kabar? Ya, Kang Jalu masih senyum-senyum, sponsornya udah makin banyak ini BPL ini. Amin, amin. Nanti dibagi ke kabupaten. Oh, ya, yang berikutnya ada Kang Said dari Tangerang ya. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, Kang Tio. Bagaimana ini persiapan Tangerang ini jelang Liga bergulir? Ya, untuk Tangerang kami sudah sosialisasi, kita undang juga Kang Jalu ke Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah beliau hadir. Dan saat ini kami sedang melakukan verifikasi pemain dan ofisial, Kang. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Siap. Kalau pembukaan nanti insya Allah kalau saya ada waktu, saya sama Kang Jalu datang nanti. Amin. Kami tunggu mudah-mudahan. Saya kan warga Tangsel sekarang. Oh iya. Mantap. Kayaknya mau pilkada jadi ke Tangsel nih. Aduh, enggak. Oke, berikutnya dari Medan, Horas. Waduh, Medan nih. Ada Bro Resi. Apa kabar Bro, Horas? Sehat, Mas. Sehat. Bagaimana di Medan? Persiapan Liga sudah jalan atau belum ini? Kalau Liga belum jalan. Seharusnya bulan 3 kemarin jalan kan. Tapi karena pandemi, kita undur nih. Cuman kita belum tahu tanggalnya, kita pastikan kapan. Tapi tahun ini pasti ada. Entah itu Piala Medan Super League-nya atau nanti dirubahlah sistem kompetisinya. Oke. 2020 ini. Malang udah tahun keberapa ini? Malang? Udah tahun keberapa Malang? 2. Malang tahun kedua. Ini ya, Afdel ya? Ya. Afdel. Oke. Salam satu jiwa ini ya. Salam satu jiwa. Arema. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di T10 TV. Oke, kita akan bahas dulu ya. Kang Jalu terakhir, Kang Jalu ya, saya mau ngobrol sama yang lain dulu, Kang Jalu. Oke, ya, saya akan mereka aja, kan? ke Medan dulu nih, ke Medan. Rezi, ini tahun keberapa Medan sudah punya Liga Amatir? Ini tahun kedua Medan melaksanakan Liga Amatirnya. Mudah-mudahan seterusnya tiap tahun. Oke, masalah terberat apa sih waktu Medan bikin awal itu dari konsep? Apakah memang biaya menjadi masalah utama, ataukah keinginan atau masalah peserta yang jadi masalah di awal? Kalau di awal itu kita waktu sosialisasi banyak nih, ada sekitar hampir 50 tim, kurang lebih, saya pastinya kurang tahu berapa, tapi karena ada biaya itu kan mungkin banyak yang mundur kan, tapi kan kita bilang yang seperti yang dibilang Jalu waktu kami sosialisasi di Bandung,
tim yang punya finansial kuat itu pasti yang ikut, yang tidak kuat pasti akan terseleksi. Berapa emangnya kalau boleh tahu pendaftaran dulu? Kalau pendaftaran dulu 2.500.000 per tim. Dengan sistem setengah kompetisi atau kompetisi full? Setengah kompetisi. Berapa tim yang ikut? Tahun lalu ada 18 tim, sekitar 18 tim. Oh, berarti main 17 kali ya, kalau gitu ya? 17 kali. Oh, 2,5 juta, oke lah. Murah dong sebetulnya. Satu tim berapa orang? Per match? Iya. Per match-nya 500.000. Enggak, sorry. Jumlah satu tim, berapa orang yang didaftarkan pemainnya? Kita maksimal kemarin itu kurang lebih 45 pemain. Oke, berarti sebetulnya untuk finansial nggak masalah ya, patungannya tidak terlalu besar sebetulnya. Iya. Ada hadiahnya di sana? Tadi ada. Oke, untuk wasit, kemudian bayar lapangan, apakah masalah untuk Liga Amatir di Medan? Wasit sama lapangan kita nggak ada masalah. Kita bayar per termin kita bayar. Lapangan pun bagus, memadai. Cuman kita pernah saya jadwalkan untuk big match itu kurang antusias karena mungkin lapangan bagus, cuman kurang strategis. Oke, mohon maaf, berantem ada nggak? Terjadi pukul-pukulan gitu biasanya kan kalau kita lihat nih, ini mohon maaf ya, Kang Jalu pernah cerita soal di Bandung pernah terjadi, tapi akhirnya bisa ditoleransi atau bisa diselesaikan dengan baik. Di Medan terjadi nggak? Pernah ada salah satu pertandingan perkelahian antar dua tim sampai pun komentator kita masuk juga ke lapangan untuk melerai kan. Tapi kita dikondisikan, kita kan ada sanksi juga karena regulasi kan kita sama nih kayak BPL. Nah kita ambil aja dari situ. Nah beberapa pemain yang tersangkut karena kan di lapangan kita pasang kamera juga kan. Nah, dari situ siapa-siapa aja kita bisa lihat, siapa-siapa yang kita sanksi. Nah, kita laporan juga ke Kang Jalu. Ini begini posisinya. Oke, tapi masih bisa diselesaikan dengan baik ya? Masih bisa diselesaikan. Kalau menurut Rezi, tahun pertama dan tahun kedua, apakah sudah ada kemajuan dari sisi pelaksanaan dan juga peserta? Kalau tahun kedua ini, kita lebih minimkan. Karena lapangan kita pindahkan ke lebih yang strategis. Artinya yang bisa dilaluin orang ramai untuk menarik sponsor juga kan, itu ada di Stadion Jasdam. Itu lumayan strategis lapangan. Oke, ini Medan beli franchise ya ke BPL? Benar. Berapa duit? 20 juta. Dapat apa aja? Kita dapat yang pastinya dapat afiliasi ya. Jadi konsep itu semua dari BPL. Konsep regulasi, ya semua. BPL naruh orang di sana untuk ngajarin semuanya gitu? Enggak, saya langsung ke Bandung kemarin. Oke. Oh jadi kamu belajar semuanya untuk membawa apa yang sudah dilakukan BPL untuk dibawa ke Medan gitu ya? Benar. Oke, jadi menyontek semuanya full 100% apa yang dilakukan BPL untuk dibawa ke Medan? Benar. Oke. Menurut kamu itu fair atau tidak? Atau merugikan atau menguntungkan untuk kamu? Kalau saya lihat potensinya besar. Makanya saya berani ambil resiko seperti itu. Biarpun dari kota-kota lain saya nggak tahu ya, tapi saya lihat potensinya besar. Yalah murah, kalau buat saya mah murah 20 juta. Itu mau konsep 20 juta dong murah. Kalau saya mah jadi Kang Jalu mah 200 juta minimal. Ya, oke, berikutnya ke Kota Malang. Malang, Abdel, bagaimana? Di Malang ini tahun keberapa? Ini mau jalan tahun kedua, cuman kita masih jalan karena kita masih evaluasi dari pelaksanaan perdana di 2019 kemarin, Kang. Bagaimana antusiasme di area-area Malang ada Liga Amatir? Apakah ini pertama kali atau sudah ada sebelumnya Liga Amatir di Kota Malang?
pertama kali, dan ketika saya pertama kali istilahnya mau mengadakan di 2019 awal itu kalau salah Maret saya menghubungi Kang Jalu, animonya sangat luar biasa di Malang. Akhirnya saat berjalannya kompetisi juga animonya serta juga sangat luar biasa. Bahkan kemarin dari target untuk pembinaan seperti yang kita canangkan di awal untuk usia mudanya juga ada beberapa nama yang istilahnya kalau istilahnya itu mencuat gitu, beberapa nama. Cuman ya sama mungkin untuk ya masih banyak lah beberapa problem gitu, Kang. Kamu di sana ada berapa kelompok usia? Apakah sama dengan di BPL? Udah ada 2 kelompok usia? Untuk di Malang, pertama kita masih belum. Jadi kita masih umum. Tapi kita ada kriteria dan lain sebagainya itu. Tetap kita acuannya pertama dari BPL. Nah, ketika di pertengahan kompetisi kemarin, kita juga udah komunikasi juga dengan Kang Jalu, bahwasanya kita mau kita kembangkan di 2020 rencananya kemarin, bahkan di akhir 2019, itu ada Liga 2, terus juga ada Liga Wanita, bahkan kemarin kita juga sama tim udah jalan, kita mau ada yang namanya Liga Pelajar, khusus di Malang Raya waktu itu udah kita, konsepnya juga udah kita buat juga. Oke. Terus masalahnya apa kemarin? Apakah selancar di Medan ataukah Malang punya masalah tersendiri dalam pelaksanaan masuk di tahun kedua? Kalau secara pelaksanaan, masalah pasti ada. Pertama, masalah lapangan, kita bisa dikatakan strategis, cuman kita ada di dalam kampus. Nah, di dalam kampus gini, tempatnya itu nggak jauh dijangkau dari warga. Jadi memang kemarin target kita penonton per pekannya itu kalau nggak salah kita menargetkan 1.000 itu nggak tercapai sama sekali, bahkan nggak sampai 10% untuk penonton. Melibatkan teman-teman Aremania nggak? Ya, kita juga melibatkan, cuman kita nggak terlalu kerjasama secara resmi lah dengan teman-teman. Cuman kita kerjasama dengan media partner dari teman-teman Aremania itu sendiri sih. Cuman karena areanya dan juga jauh dari jangkauan itu, target kita untuk mencapai penonton yang banyak itu hanya tercapai di media online-nya saja. Jadi secara nama, secara branding kita dapat. Dan bekas pemain pro ada yang main? Banyak. Bahkan pemain Arema yang masih muda, masih di bawah 25 juga ada yang main. Oh gitu, luar biasa. Oke. Yang menjadi ilmu. Jadi kemarin kita juga di pertama di Malang memang kita sama teman-teman dari MFL kita langsung ada streaming juga. Jadi memang mungkin animo penonton banyak di online-nya. Ya. Itu sih, kita streaming, kita kerjasama dengan salah satu TV TV lokal di Malang, tapi kita lebih di YouTube-nya. Oke, Mas Abdel, apa yang bisa diambil dari BPL? Apakah memang sudah merasa maksimal atau belum sejauh ini? Kalau diambil sih ilmunya mungkin saya masih kurang, istilahnya saya masih harus belajar lagi sama Kang Jalu, karena memang banyak sih problem yang kita hadapi, terutama di akhir-akhir itu UUD sih. Ujungnya duit. Itu jadi pertama kita di Malang memang problem nggak bisa dipungkiri, sponsornya beda lah sama Bandung. Seandainya di Malang sponsornya kayak Bandung, mungkin hampir setiap bulan bisa diadakan liga gitu. Malang banyak loh, bagus loh. Betulnya bagus loh Malang. Malang itu salah satu acuan sepak bola loh. Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Medan, itu salah satu kota sepak bola. Yang tantangan terbesar nih Tangerang justru. Tapi Tangerang karena punya Persita, jadi Tangerang ini harus sedikit kerja keras, tapi saya yakin. Karena Tangerang ini salah satu, menurut saya salah satu kota seksi yang bisa menjadi besar nanti. Terus buat Mas sendiri, bagaimana masalah selain ujung-ujungnya duit tadi, apakah juga masih ada masalah mengenai lapangan yang sulit, kemudian
wasit, kemudian ada non teknis yang terjadi, masih terjadi nggak di pelaksanaan tahun kedua? Untuk tahun kedua memang kita dari kemarin dari panitia memang kita off dulu. Dalam artian konsep yang udah kita rencanakan kita istilahnya kita keep dulu sambil kita perbaikan dan kita cari sponsor di situ sih, lebih ke pendanaan lagi. Kalau Animo kemarin yang menjadi evaluasi banyak memang dari peserta itu masalah klasik lah, masalah wasit. Hampir dua kalau nggak 3 kali itu pertandingan ricu gara-gara wasit, sampai ada yang istilahnya kurang 5 menit atau berapa itu berhenti. Oh gitu. Tapi nggak sampai berantem kan? Pasti berantem lah. Oke. Terus tapi bisa diselesaikan dengan baik. Diselesaikan. Ya akhirnya kita akhirnya ya ada mediasi itu. Tetap alhamdulillah bisa selesai lah. Cuman akhirnya kita yang istilahnya juga baru pertama, ini yang istilahnya ya masih masalah klasik lah, masalah perwasitan. Kita juga tetap konsultasi terus masalah itu kita perbaiki. Apalagi kan kita juga di tahun pertama kemarin kita juga udah pakai VAR. Bahkan waktu itu kita dari panitia lokal Malang juga ingin terus dikembangkan. Kita juga koordinasi dengan Kang Jalu, tetap memang kita juga pakai alat komunikasi wasit, tapi hal-hal yang lain itu kadang memang ya dari dua arah juga sih. Jadi juga masalah edukasi. Edukasi juga, itu yang kemarin yang kita mungkin menjadi penilaian yang kurang adalah kita kurang adanya edukasi antara baik itu wasit dan juga dari ofisial dan pemain itu. Kita jarang duduk bareng lah istilahnya. Oke. Ada ini, Malang dapat dukungan nggak dari Asprof atau dari orang-orang PSSI setempat yang tentunya bisa lihat pelaksanaan kalian? Dari awal kita minta surat rekomendasi dari Ascot sih, itu dikasih. Cuma secara istilahnya memang bentuknya hanya moral aja sih, Kang. Cuma selamat bertanding gitu ya, selamat bertanding gitu. Kita waktu itu memang akhirnya juga Ascotnya juga panas. Rencananya akhirnya mau membuat liga yang hampir mati 3 tahun lokal mau dijalankan, cuman ya sampai sekarang. Begitu, wacana aja. Wacana aja. Oh, ya. Karena nggak ono duit, nggak dibikin. Itu kalau ya, di grassroots. Ya, oke, Kang Jalu, ini ke Kang Jalu dulu, Kang Jalu. Ini menarik ya. Tadi ini ada keluh kesah dari teman-teman kita dari Medan dan juga dari Malang. Memang ujung-ujungnya duit ya, Kang. Ini kalau memang liga amatir, kalau memang nggak dikemas dengan baik, bisa terhenti di tengah jalan. Sebelum kita ke Tangerang, Kang Jalu nih pendapatnya bagaimana lihat keluh kesah dua teman-teman dari Medan dan dari Malang? Apakah Kang Jalu melihat ini pelaksanaan Medan dan Malang sudah bagus? Iya, jadi memang dari awal ketika Medan, Malang, Palembang, dan beberapa kota lainnya ingin menggelar liga seperti BPL, saya selalu mewanti-wanti bahwa perjuangan di liga amatir ini memang berat. Secara materi kita pasti ngos-ngosan lah, kita bisa mati darah itu untuk awal gitu kan. Kalau konsepnya tidak bagus, packaging liganya tidak baik, kemudian cara ngelobinya juga tidak pintar, susah memang mendapatkan sponsor. Nah, tapi yang saya akui bahwa gelaran di Medan cukup sukses, gelaran di Malang juga cukup sukses gitu. Tapi saya tekankan kepada teman-teman bahwa kita tidak bisa stay hanya dengan 1 musim, 2 musim gitu. Karena kesuksesan sebuah liga amatir itu bagaimana bahwa liga itu bisa berkesinambungan secara terus-menerus gitu. Jangankan bicara Tangerang yang baru mau akan, jangankan bicara Medan atau jangankan bicara Malang atau kota lain, BPL pun tidak pernah ada support dari pemerintah gitu. Padahal kita udah teriak-teriak kemana-mana gitu kan. Kadang-kadang saya juga suka nyeleneh sih. BPL ini sampai ke Malaysia, BPL ini bisa nyampe ke Papua. Tapi kadang-kadang ke balai kota atau ke gedung sate yang tetap di kota Bandung nggak nyampe gitu kan. Itu ada sih gitu. Padahal saya sempat bilang dalam hati saya, sudahlah. Kalau BPL ini bisa jadi satu wadah yang baik buat
kompetisi usia dini atau kompetisi amatir di Kota Bandung atau Jawa Barat, ambil aja sama pemerintah, sama PSSI, tinggal diteruskan, saya ikhlas sebetulnya. Tapi ya kan kembali ke ujung-ujungnya duit gitu. Jadi memang buat teman-teman saya sesama para CEO nih, memang mental harus kuat. Ya. Jadi CEO itu paling capek ya, nyari uangnya, nyari sponsornya, nyari pesertanya. Ada pertandingan ribut pemain antar wasit yang disalahin itu operatornya, CEO-nya, udah pasti itu. Gitu. Tapi buat saya itu adalah, ya itulah kunci kita melatih mental sebetulnya. Melatih mental, sejauh mana kita bisa tetap survive dengan keadaan kondisi seperti itu. Karena apa? Kita tidak dalam kondisi sepak bola yang sempurna di Indonesia. Bicara profesional aja kan masih amburadul, apalagi amatir gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, jangan pernah berpikir bahwa setahun 2 tahun sepak bola kita bisa berhasil, bukan gitu. Tapi apa yang kita lakukan sekarang mungkin 10 atau 15 tahun atau mungkin 25 tahun yang akan datang baru akan ada hasilnya. Jadi saran saya ya itu, memang kita tidak bisa ingat. Jadi proses aja seperti biasa, sistem progres seperti biasa gitu. Banyak konsultasi, banyak cari. Karena ya yang kita hadapi kan manusia gitu. Manusia yang tidak bisa mau disalahkan atau apa, tapi memang ya, saya pikir pelan-pelan lah gitu. Nah, ketika balik lagi kepada masalah ujung-ujungnya finansial, ujung-ujungnya materi, saya selalu bilang ke teman-teman, Mbak, oke, untuk liga-liga yang baru mau awal atau baru 1 kali putaran atau 1 musim, kalau bisa mematuhi RAB atau anggaran yang kita berikan. Supaya kaliannya sebagai CEO itu tidak rugi secara finansial. Ya, kalau secara capek, tenaga, waktu udah pasti itu rugi. Gitu. Tapi jangan sampai materi juga secara pribadi jadi rugi. Gitu. Yang saya khawatirkan bukan apa-apa. Para CEO itu nantinya akan berhenti. Ngapain bikin liga amatir? Udah capek waktu, tenaga, atau apa. Materi juga keambil. Gitu. Makanya saya selalu berikan pakai panduan itu dulu gitu. Jadi tidak usah musim pertama langsung sempurna, tidak usah, bertahap aja. Gitu. Karena manusia yang kita hadapi nantinya adalah orang-orang yang kalau sekarang kita sempurna, musim berikutnya mereka menuntut jauh lebih sempurna gitu. Itu yang susah gitu. Karena keterbatasan. Gitu. Jadi bertahap saja gitu. Kalau misalnya ada 8 tim laksanakan, ada 10 tim jalankan saja gitu. Karena nantinya berproses gitu. Jadi ya jangan dilihat BPL-nya sekarang gitu. Dulu ketika saya pertama kali bikin kan berdarah-darah. Saya tidak punya cermin gitu. Saya tidak bisa cermin ke kota lain bahwa BPL seperti ini dulu tidak ada gitu. Jadi memang ya ada proses lah. Tapi kalau Malang, Medan, Tangerang nantinya bisa survive, itu yang namanya sponsor pasti akan ngikutin. Tapi yang harus dikerjakan adalah harus terus develop gitu, harus tetap kreatif. Gitu. Saya BPL sekarang kan lagi coba untuk bikin store gitu di beberapa titik di Kota Bandung. Kita juga lagi ada program gila, kebetulan dapat sponsor lah untuk membuat LED lapangan gitu. Jadi lapangan di BPR rencananya kalau investornya oke, lapangan amatir pertama mungkin di Indonesia yang LED e-boardnya di pinggir lapang itu seperti liga profesional. Keren. Itu mudah-mudahan aja Bang. Iya. Itu mantap. Jadi masih dalam tahap negosiasi. Gitu. Ini lebih ke negosiasi angka sih. Gitu. Oke, kita ke Tangerang dulu nih. Tangerang, nah ini Tangerang, Kang Said. Ini kenal Kang Jalu di mana? Kenapa tiba-tiba pengen bikin liga amatir? Ya, terima kasih Kang Tio. Tangerang Premier League itu berawal dari, sebenarnya sudah lama Kang. Kita 2009 saya punya konsep, ini gimana biar punya liga, biar teman-teman jangan sparring aja, tapi kompetisi. Dan tiba-tiba kita lihat, kan sempat viral juga kan 2019 kemarin, Kang Jalu sempat viral, akhirnya kami coba lihat di IG, di YouTube, wah ini lumayan mantep nih saya bilang gitu kan.
Akhirnya kita coba-coba kontak, ternyata langsung nyambung sama CEO Bandung Premier League, Kang Tio. Ya, calon wakil ketua umum PSSI, tapi terjadi. Itu yang bikin kiranya tuh. Dijegal. Sugan mereka harap jadi gitu. Amin. Terus lanjut. Ya gitu Kang. Akhirnya kami awal Januari kita udah siap-siap. Desember kita siap-siap. Desember kami coba ngobrol dengan beberapa tim yang mau ikut. Gimana nih kita ada konsep kayak gini. Boleh dia bilang, tapi jangan mahal-mahal pendaftarannya. Terus per match-nya jangan mahal-mahal. Ya udah, saya ngobrol dengan teman-teman. Nah, akhirnya ya udah kita ketemu di pendaftaran mungkin paling murah Tangerang Kabupaten ini, Kang. Berapa, Kang? 600.000. Murah tuh. Itu 600.000. 600.000 per match-nya makin murah. Berapa? 250.000, Kang. Waduh. Oke. Ya. Itu berapa tim? Total? Rencana kami saat ini 32 tim, Kang. Nanti kita bagi 4 grup. Per grupnya itu ada 8 tim. Jadi kurang lebih 7 kali pertandingan. Gitu, Kang. Nanti ada 8 besar, semifinal dan final gitu. Bok tuh nggak, Kang Said? Operasional. Saya sudah hitung-hitung, alhamdulillah kita di sini tidak ada sewa lapangan, Kang. Kebetulan Kabupaten Tangerang ini pemerintah menyediakan tiap kecamatan itu ada stadion mini gitu, Kang. Kalau Akang dekat Cisauk, nah di sana ada stadion mini Cisauk itu kemarin Liga 2 aja Persita latihan di situ, kurang lebih seperti kayak gitu, Kang. Bagus, alhamdulillah alhamdulillah untuk stadion hanya uang kebersihan itu dikelola oleh KOK atau Koordinator Olahraga Kecamatan gitu, Kang. Nah, tinggal kita bayar wasit, sama saya hitung-hitung buat bayar hadiah, buat kasih operator ya makan atau minum lah kira-kira seperti itu, Kang. Jadi mencoba untuk di awal tidak terlalu mahal sehingga antusiasme banyak ya, Kang Said ya. Alhamdulillah. Sudah hampir kemarin ada 40 tim, ya mungkin bicara Kabupaten Tangerang sama dengan DKI, bahkan kita lebih luas kan kalau Kabupaten Tangerang. Kita berbatasan dengan Lebak, kita berbatasan dengan Serang, ada yang berbatasan dengan Serang ikut juga Kang Jayanti itu. Wow. Iya, tadi pagi dia telepon, Pak, saya mau kasih biodata, jam 6 dia berangkat, sampai ke tempat jam 11 siang. Tapi itu semangat luar biasa, saya apresiasi itu semangat buat tim tim yang ikut di Tangerang Premier League. Ya, masalah yang paling berat apa, Kang Said, sejauh ini? Alhamdulillah ya, kalau kita kan baru nih Kang, belum mulai gitu kan. Ya mungkin perizinan, kemarin saya sudah ngobrol dengan ASKAB, dengan PSSI, beliau mengizinkan setelah PSBB selesai. Harusnya kemarin kita tanggal berapa ya, tanggal 6 itu kita sudah kick off, ternyata PSBB-nya ditambah lagi sampai tanggal 12 Juli besok. Tapi ada informasi besok 12 Juli itu pelonggaran PSBB gitu, Kang. Ya, bagaimana sejauh ini Kang Jalu membantu Tangerang, Kang Said, dalam sisi persiapan? Alhamdulillah kemarin dari awal saya minta bimbingan Kang Jalu, saya bilang Kang jangan tinggalin kami, ketawa dia kan, kebanyakan dia bilang kebanyakan CEO yang tinggal saya Kang Kosim, Kang Said dia bilang. Saya bilang ya insya Allah lah kalau saya ingin komitmen, ayo bareng-bareng. Saya bilang tolong bimbing kami, apalagi kita ini liga amatir gitu kan, barulah di Kabupaten Tangerang ada, kemarin di Tangsel juga ada gitu kan. Dan alhamdulillah beliau membantu. Saya sering komunikasi, Kang, ada tim kayak gini, sering kasih masukan. Kemarin sosialisasi bintang tamunya beliau, Kang Tio gitu kan. Ya. Beliau hadir. Ya, tapi emang sosok Kang Jalu ini salah satu sosok yang membangun sepak bola dan mau berbagi ilmu. Jadi saya suka sharing juga. Ini memang jarang-jarang nih. Ini kayak gini nih harusnya yang masuk ke dalam kepengurusan PSSI ya sosok-sosok seperti ini. Harusnya nanti buat ke depannya. Ini lagi nunggu referensi dari Kang Tio masuk ke LIB.
Nanti kontennya beda ini, kontennya beda. Oh, beda, kontennya beda ya. Bocorannya ya. Oke, kita ke Medan lagi, ke Medan dulu, ke Medan. Nah, Medan, apa namanya, di tahun pertama kemarin, apakah banyak protes dari peserta? Terus masukan apa dari peserta untuk pelaksanaan di tahun kedua supaya lebih bagus lagi? Kalau protes kemarin itu masalah regulasi untuk pemain pro. Kenapa itu? Kita, sama kemarin waktu musim pertama kita sama dengan BPL itu ada 2 pemain ex-pro. Oh, oke. Tapi ya yang namanya tim kita nggak tahu nih maksudnya apa. Jadi waktu di pembukaan itu ada salah satu tim dia memainkan lebih dari 2 pemain ex-pro. Itu nggak kita langsung kita beri sanksi, tapi kita cari tahu dulu pemainnya. Nah, dari data-data pemainnya, karena kan kita tidak ada screening untuk pendaftaran pemain. Kita buat regulasi, mereka setuju. Nah, beberapa waktu udah main, ada salah satu dari tim juga yang menginformasikan sama operator bahwasannya mereka melebihi 2 pemain ex-pro. Nah, itu kita cari tahu lah. Selama beberapa hari baru kita informasikan ke timnya. Berarti di Medan masih ada kelemahan dalam screening pemain ya, waktu pendaftaran ya? Oke. Itu sudah diantisipasi? Sudah diantisipasi di tahun kedua? Di tahun kedua kita bebaskan 4 pemain ex-pro, 1 pemain asing. Kita boleh. Pemain asing? Pemain asing. Boleh? Boleh. Oh. Jadi saya pernah lihat di beberapa lapangan gitu ada, kalau nggak salah, dari imigran yang datang ke Indonesia itu, mereka ada tim sepak bolanya, dan ada beberapa juga yang membaur sama masyarakat setempat. Wah, kalau di Tangerang banyak itu. Banyak di Tangerang itu. Wow, kalau boleh pakai pemain asing, boleh itu kan. Yang belum dapat tim. Potensinya lebih besar itu kalau kita gunakan pemain asing. Waktu mungkin kita tawarkan ke beberapa sponsor, mungkin ada yang mau kan. Ya. Imigrasi baik. Hati-hati. Iya, hati-hati. Ya. Terus, saya mau nanya ke Resi, apakah penonton banyak dan sponsor apakah sudah ada di Medan? Kalau sponsor kemarin ada beberapa, baru 5 gitu, 2 produk, 1 yang dari media. Oke. Yang memberikan produk, dan ada juga dari media. Nah, itu ada beberapa. Nah, selanjutnya kan waktu kita mau jalan nih, pas bulan 3 tuh. Bulan 3, nah ternyata pandemi, nggak boleh. Pertanyaan saya berikutnya adalah, dari mana kamu bayar 20 juta buat BPL? Uang dari mana? Kemarin ada dari uang yang kita dapatkan dari sponsor juga ada, kemudian dari kita hitung-hitungan lah, dengan uang pendaftaran tim itu ada. Cukup? Nah, kita sisihkan dulu. Cukup? Atau nombor? Masih ada lah. Kita bilang lah hutang. Nah, cuman Kang Jalu ngasih kelonggaran. Oh, jadi 20 juta belum lunas di ke BPL? Belum full. Belum full. Jadi dicicil ya? Dicicil. Nah, itu mah hebatnya Kang Jalu itu dia bisa melonggarkan. Iyalah. CEO kota. Ini aja. Kayak profesional aja kan, LIB aja nyicil ke tim pro. Ini juga dong, BPL bisa kasih cicilan ya. Ya, oke. Ini kalau Malang bagaimana Malang? Apakah sudah lunas ke BPL dalam franchise? Nah, bagaimana cara mengantisipasi atau mencari uang? Apakah sudah dapat sponsor dan lain-lain? Kalau Malang belum lunas. Oh, guyu saya ini ya. Guyu atau Sam? Yang Jalu ya?
Ya itu memang hebatnya Ya, Kang Jalu. nggak apa-apa Kang, santai aja. Saya ketawa dulu. Ya. Nggak apa-apa, ini memang menjadi masalah utama. Kalau di grassroots atau di amatir itu semangatnya besar. Nggak ada uang tapi. Itu makanya orang-orang yang di atas sana, yang memang sukanya bermain mafia bola, nggak ada yang mau main di pembinaan. Itu. Ya. Makanya pembinaan kita tuh bersih. Karena isinya orang-orang bener, gitu loh. Orang-orang bener cinta sepak bola. Makanya banyak orang-orang bener yang bermain di level bawah. Ketika sudah di atas, rusak semuanya. Oke, gimana? Ini yang apa ini? Yang masalah lunas belum lunas. Utang banyak. Hah? Utang banyak? Aduh, kok sedih aku. Gimana? Di Malang kemarin, alhamdulillah, untuk masalah sponsor sih di musim pertama mungkin memang ada satu masukan dari Kang Jalu sih memang yang kita dari saya pribadi nggak saya pakai itu adalah itu. Di musim pertama harus step by step dulu. Jadi di awal itu terlalu saya jos. Istilahnya saya jos di awal. Jadi kita ketika ada problem gitu saya langsung panas. Contoh di pertengahan musim itu sama problemnya kayak di Medan. Masalah screening pemain, ada kita kelolosan 1-2 pemain, akhirnya langsung panas, kita pakai sistem baru. Kita pakai istilahnya itu fingerprint kemarin. Murah sih, tapi kan juga uang juga. Pribadi. Banyak kan pribadi. Untuk animo dari sponsor di Malang banyak. Jadi kebetulan kan saya basicnya kuliner. Jadi kemarin itu teman-teman kuliner. Bahkan ada satu kuliner di Malang yang kemarin Kang Jalu makan itu, makan malam itu, buat tim, Kang. Oh, itu Konternya tim. Iya, buat Liga 2-nya, tapi belum jalan. Jual kuliner apa? Punya tempat makan? Ya, jadi kebetulan ada saya kuliner, terus ada teman-teman itu kuliner banyak yang bantu. Jadi kemarin ya lumayan lah untuk bantu-bantu di season pertama itu. Oke. Jadi 20 juta belum bayar sama sekali atau udah lunas? Belum lunas. Udah bayar atau belum lunas? Belum bayar. Belum bayar sama sekali, oke. Tapi untuk operasional yang musim pertama nggak ada utang kan? Atau banyak utang? Banyak. Oke. Untungnya kemarin tapi kita ada sponsor utama. Nah, sponsor utama itu habisnya banyak, dan itu kuliner saya sendiri itu sponsor utamanya. Oke. Jadi maksudnya utangnya ke diri sendiri ya? Utangnya ke diri sendiri. Maksudnya ya itulah arti atau resiko seorang CEO. Kadang-kadang seperti itu. Ya harus rugi mau nggak mau. Tapi ya bocos duluan nanti semoga insya Allah bisa lancar ke depannya. Nah, Tangerang nggak takut kan ini melihat dua kota yang cukup babak belur ini? Kang Said nggak takut kan Kang untuk melaksanakan Liga Amatir ini? Maju terus kita. Jadi kalau Kang Said kan mungkin lebih terbantu dengan lapangan tidak perlu bayar karena salah satunya itu Kang Tio. Ya, pengeluarannya cukup besar lapangan soalnya. Insya Allah kalau di Kabupaten Tangerang, walaupun kita baru, ini ada beberapa sponsor juga yang sudah komunikasi dengan kita, itu kan ada ada perumahan, ada dari kuliner juga ada yang masuk ke kita, alhamdulillah. Saya sih nggak banyak-banyak gitu kan, maksudnya nggak banyak-banyak harganya, nggak besar-besar harganya gitu. Yang penting kita tampung aja dulu gitu Kang. Oke, dari Rezi melihat BPL, apakah sudah menjadi satu cita-cita Liga Amatir yang diinginkan oleh Medan atau kamu pribadi selaku CEO? Ataukah ada satu hal lain atau kompetisi lain di awang-awang kamu yang lebih bagus dari BPL untuk sebuah kompetisi amatir? Saya pinginnya kemarin itu tiap juara di kota provinsi di laga. Cuman diskusi sama Kang Jalu, memang beratnya itu ketika mereka satu tim ini pergi ke kota lain. Itu pasti banyak problemnya karena kan pemain amatir. Mereka ada yang bekerja, ada yang kuliah. Nah, sistem kompetisinya
kita belum tahu. Nah, saya pengennya seperti itu sama Kang Jalu kemarin diskusinya. Ya ujung-ujungnya duit. Kalau memang tiba-tiba ada sponsor besar, why not? Ya kan? Tiba-tiba semuanya mau memberangkatkan ke kota Bandung gitu, misalnya main di si Jakarta Rupat gitu, misalnya gitu. Itu why not? Ya bisa. Nanti siapa tahu Bang Jabar gitu mau membiayai gitu, misalnya gitu. Atau apa gitu ya kan? Ya, Kang Jalu, ini kita lihat tadi ada perbincangan mengenai masalah dana. Ternyata franchise yang Kang Jalu berikan itu tidak lancar pembayarannya. Nah, ini salah satu konsep yang mahal, tapi secara bisnis tidak menguntungkan untuk BPL. Tapi idealisnya sampai nih ke kota lain. Nah, ini kecewa atau nggak Kang Jalu secara bisnis? Jadi gini Kang, dari awal memang saya tidak pernah berpikir bahwa BPL ini bisa ada atau bisa diadakan oleh teman-teman di kota lain. Jadi memang portofolio investasi saya tidak menghitung ke arah sana. Jadi ketika pertama kali Padang, kemudian Palembang, dan kota-kota lain gitu. Sorry, saya potong. Berapa kota sekarang Kang yang kerjasama dengan BPL? Saya sebutin aja ya. Kalau dari Padang, pertama itu Padang, kemudian ke Palembang, kemudian ada Medan, kemudian itu ada Malang, ada Tangsel, kemudian itu ada Solo, Surakarta, ada Kediri juga, ada Serang. Mana lagi ya? Banyak sih. Serang, lebih Makassar. 17 kota kalau nggak salah. Serang, Makassar. Serang, katanya. Serang, iya. Makassar. Nah, cuman, jadi yang permasalahannya adalah semua kota itu yang ada sekarang, awal itu memang pengen bekerja sama dengan BPL. Nah, ketika saya memberikan komitmen kerjasama dengan mereka, ada yang memang mau bekerja sama, ada yang memang mencuri ilmu aja. Jadi udah dapat semuanya, akhirnya bikin sendiri gitu. Nah, padahal menurut saya bukan itu harapan saya gitu. Karena buat saya, ketika misalkan Medan belum lunas, kemudian Malang belum, buat saya nggak jadi masalah kok gitu. Karena memang saya tidak mereka mau bayar juga syukur, enggak pun ya sudah, memang keadaannya memang saya juga paham mereka seperti itu gitu. Jadi bukan poin yang terlalu penting lah, karena itu bukan seperti yang tadi saya bilang, itu bukan sesuatu poin yang harus saya kejar, itu enggak seperti itulah gitu. Jadi saya malah berharap ke teman-teman, sudahlah, karena ayo bikin lagi season kedua gitu perlahan gitu. Tadi Medan Reji kan sempat bilang memang dulu gitu kita mau bikin, kita sempat ngumpul di Jakarta untuk pembentukan asosiasi sepak bola amatir seluruh Indonesia. Itu ada dari beberapa kota ngumpul memang di Jakarta saat itu. Sempat dibentuk kepengurusan kepanitiaan. Nah, roadmap terbesar saya memang adanya Indonesia Premier League. Jadi Indonesia Premier League ini adalah juara-juara dari masing-masing kota nanti akan bermain di satu tempat. Berharapnya tiap tahun itu kita ganti-ganti. Misalkan tahun pertama karena Bandung yang memulai di Bandung, kemudian misalkan pindah ke Malang, kemana tiap tahun gitu. Nah, pertanyaannya adalah dari mana biaya untuk mereka yang datang? Ya, kan itu. Nah, sebetulnya kita bisa siasati. Dulu kalau saat itu masalahnya asasi ini bisa kompak semua seluruh kota dengan suatu roadmap yang jelas, gitu. Kan kita bisa, misalkan Bandung bikin event BPL season keempat. Oke, kita store nih 10 juta ke asasi. Nanti Malang ada keuntungan store 10 juta. Jadi kalau masing-masing store misalkan 10 juta satu tahun, mungkin itu bisa sedikit membantu. Nanti sisanya untuk dari sponsor. Nah, karena saya sebagai orang yang dituakan di Liga Amatir ini, kan saya juga tidak diam gitu. Saya punya sponsor besar yang kalau packagingnya bagus ya kenapa enggak gitu. Apalagi misalnya saya hajar Bank BJB untuk nawarin karena event pertamanya di Bandung mungkin bisa aja. Cuman jujur aja sempat pecah komunikasi. Asasi ini sempat pecah. Yang masih komunikasi kayak Medan, Tangerang,
Nggak ada grup apa. gitu, grup WhatsApp atau apa gitu? Ada grup WhatsApp gitu. Nah cuman kan gini, ada yang mau berencana bikin tapi nggak jadi, ada yang sudah bikin kemudian karena misalkan mungkin nggak enak Kang Jalu belum bayar. Padahal saya tidak mempermasalahkan soal itulah gitu kan, tidak mempermasalahkan. Ya, tapi bagaimana kita bisa membentuk Indonesia Premier League, tapi kalau orang-orangnya tidak bisa kompak. Karena prinsip saya, uang itu bisa dicari. Gitu. Tapi kalau satu kepala yang cari, itu lebih susah. Tapi kalau teman-teman saya bergabung semuanya, ada 10 orang, 20 orang, dengan 20 kepala, saya pikir uang itu lebih mudah dicari dibanding dengan satu kepala. Harapan saya sebetulnya seperti itu. Jadi kalau ya artinya dengan nilai sponsor seperti itu kan bisa menambah, dan dengan kompaknya itu kan dengan ada asasi nanti kita bisa saling support sponsor. BPL disponsori misalkan sama Ortu, saya kirim ke Malang, saya kirim ke Medan, saya kirim ke Tangerang, ke kota-kota integrasi lain. Ya? Integrasi. Iya, gitu. Jadi bisa saling gitu. Kemudian kemarin ada Cleo juga, air mineralnya saya kirim juga kemana-mana. Jadi artinya dari satu sponsor ini kalau memang di kotanya aja bisa disupport juga. Itulah keuntungannya. Kalau memang saya sih berharap, makanya planning saya sekarang itu adalah penyamaan nama secara sama. Dulu kan hanya Bandung aja yang boleh mempergunakan Premier kan, yang lainnya Super. Tapi banyaknya amburadul, akhirnya saya bilang ke teman-teman yang masih mau kerjasama, udah kita rubahlah semuanya pakai Premier League. Jadi Medan rencananya mau diganti, mungkin Malang juga kalau Tangerang, Jakarta juga besok saya komisi Jakarta untuk MOU untuk Jakarta Premier League gitu kan. Jadi dengan penyamaan nama dulu, nah mungkin nantinya Indonesia Premier League mungkin bisa, insya Allah lah, gitu kan. Asal promosi di T10 TV-nya aja digencarkan. Siap, nanti kita bikin episode Premier League pokoknya ya. Episode Liga Amatir kita bikin, tenang aja Kang. Oke, ini tadi saya lupa nanya nih, kalau Kang Jalu kan dulu awalnya kerja di bank kan, nah abis itu fokus di sini. Nah kalau Rezi sehari-hari apa Rezi? Pekerjaan? Kalau boleh tahu, apakah memang full ngurusin Liga Amatir atau punya pekerjaan lain, Rezi? Suara kamu nggak ada, Rezi. Rezi, suaranya nggak ada. Suara kamu. Ya. Mas Tio. Ya. Kamu pekerjaannya apa, Rezi? Profesi. Ada tim juga yang main di Liga 3. Nah, lagi persiapan tim itu juga sih. Oh, Liga 3. Oke. Oh, emang kamu hidupnya di sepak bola ya? Artis. Oke. Kalau Afdal emang kuliner tadi ya, pengusaha kuliner pokoknya ya. Dan belum kapok kan? Kemarin Bapak Bundas habis-habisan di. Insya Allah belum, Kang. Jangan dong, jangan. Iya, belum. Loh, kita udah buat jingle loh. Malang itu ketika mau berangkat ke Bandung, kita udah buat jingle, bahkan jinglenya ICL, Indonesian Community League udah ada. Oke. Tapi gini, saya mau tanya Kang Jalu, Kang, kalau namanya ganti Malang Premier League, jinglenya berubah dong, Kang? Kan tinggal Abdel nyanyi lagi itu, gampang. Oke. Penyanyi nih, Bang. Abdel ini penyanyi. Oh, penyanyi. Enggak. Penyanyi kamar mandi. Nah, kalau untuk Tangerang ini rencana bergulir kapan, Kang Said? Untuk rencana kami insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal besok tanggal 26 Juli, Kang, pembukaannya. Oh, bulan ini ya? Bulan ini. Bulan 6 hari apa sih, Kang? Hari Sabtu, hari Minggu. 26 hari Minggu ya. Nggak tahu kalau Bang Tio bisa, mungkin insya Allah lah. Saya coba lihat. Amin, siap. Kita tunggulah. Ada ikan bakar buat Bang Tio dan Bang Jalu. Asik. Ya, Kang Said, ini udah berapa tim yang daftar? Alhamdulillah, tim sudah daftar 32 tim. Jadi sekarang kita sedang pemberkasan, Kang. Sudah hampir 20 tim pemberkasan. Besok tanggal 10 tutup pemberkasannya.
sebenarnya kami belajar Tangerang Premier League ini belajar untuk mendidik tim juga, Kang. Jadi dari mulai regulasi, dari mulai pendaftaran, dari mulai semua kita belajar disiplin istilahnya gitu, Kang. Kalau dulu kan kalau di open atau di turnamen biasa, Pak, kita masukin datanya nggak apa-apa, kelewat. Pasti bilangnya ya nggak apa-apa, yang penting dia mau ikut. Kalau kita enggak, Kang. Saya bilang tanggal 10 besok hari Jumat, selesai pendaftaran. Kalau tidak ikut pendaftaran, ya sudah, kita cari tim lagi. Ya mereka antusias. Tadi juga, Pak, kita bisa malam nggak? Anterin ke rumah deh, nggak ke stadion, dia bilang gitu. Ya artinya ini tim sudah mulai sudah mulai paham lah. Terus yang lebih seru lagi, Kang Tio, ini kan bicara Tangerang, banyak pemain-pemain Liga 1, Liga 2 yang ingin ikut, Kang. Mantan-mantan, ya kan? Oh, ya, mantan. Mantan. Bahkan ada teman, Bang, udah sih nggak apa-apa kita ikut. Dia bilang, kan kita udah lama nggak main di Liga 1, di Liga 2. Saya bilang, nggak bisa, regulasi kita seperti ini. Bang, nanti kalau tidak ada pemain-pemain bintang, sepi, nggak ada penonton. Nggak itu yang kita cari. Kita jalan aja dulu, saya bilang gitu. Gampang, kalau promosi itu gampang. Sekarang media sosial banyak. Alhamdulillah, Kang. Bahkan kalau pemain kita untuk persyaratan pemain itu se-Indonesia gitu, Kang Tio, kita diperbolehkan, tapi untuk klub hanya untuk klub Kabupaten Tangerang. Hashtagnya tetap Liga Kabupaten Tangerang, liganya orang Kabupaten Tangerang. Gitu. Tangerang Premier League, liganya orang Kabupaten Tangerang. Jadi saya ledekin kalau saya ikut sparring sama teman-teman, nggak ikut Tangerang Premier League, nggak, Bang. Oh berarti bukan orang Kabupaten Tangerang. Abang bisa aja. Jadi ledek-ledekannya kayak gitu. Promosi ya. Yang promosi. Terus dan kalau yang sekarang kan kita wajibin tim itu pakai TPL gitu, Kang. Jadi kalau sparring itu mereka ini peserta TPL ya, jadi bangga juga buat timnya gitu kira-kira. Gitu kan dia. Nah, oke, ini menarik tadi ngomongin badge juga, ngomongin baju. Nah, Kang Jalu, ini apakah teman-teman juga sama dengan di BPL? Ketika sudah pakai bajunya, aturan jersey, aturan badge, aturan lain-lain udah sama? Iya, sebetulnya kalau kita memang punya regulasi patokan ya. Artinya regulasi patokan dari kita yang nantinya memang masing-masing daerah coba memodifikasi berdasarkan kultur daerahnya. Tapi kalau untuk masalah jersey, saya selalu mau membebaskan kepada operator di kota manapun, kepada para klub di kota manapun, agar bisa mandiri, dalam arti silakan juga kasih kebebasan untuk membuka diri terhadap para sponsor. Jadi walaupun amatir, tapi baju-bajunya sudah bisa dijual lah, dalam arti spek-spek di jersey itu bisa dijual. Dan saya lihat memang hampir seluruh peserta Liga Amatir di seluruh kota itu sekarang sudah bisa jualan gitu. Walaupun memang itu dengan nominal yang berbeda-beda, kan itu tergantung dari si orang yang negosiasinya aja. Tapi berapapun nilainya bukan itu yang kita lihat, tapi ketika sponsor mau menaruh logo atau nama perusahaan di suatu Liga Amatir, itu kan berarti sponsor itu sudah melihat bahwa ini ada sesuatu yang menarik. Besar kecilnya kan itu mengikuti nantinya gitu. Sama seperti yang kita lakukan gitu. Jadi contoh aja kayak di Bandung di BPL kan kalau sudah di depan itu sudah di atas 10 juta, 15 juta itu untuk naruh gitu. Itu sudah main size, kadang-kadang di depan ditaruhnya 3, di belakang 3, belum di kanan kiri gitu. Jadi udah kayak balap sepeda lah gitu, banyak gitu. Nah itu. Cuman ini menarik, justru menarik yang agak saya titip pesan ke Kang Kosim di Tangerang nih, Kang. Tangerang ini kan kota besar. Tapi sebelumnya Tangerang itu ada namanya Tangsel Super League. Itu sudah jalan. Itu si Kang Panji gitu. Nah, kemudian ada lagi Serang ya. Serang betul. Nah, semuanya awalnya memang terafiliasi dengan BPL. Jadi maksud saya buat Kang Kosim, jadi itu bisa dijadikan suatu motivasi harus lebih baik gitu kan. Dari dua itu, jadi nantinya kalau saya lihat sih
mulai dari kemarin penataan sosialisasi, kemudian dari administrasi penyerahan data pemain, memang itu udah cukup bagus. Tapi Terima kasih Kang. yang paling penting adalah nanti mungkin kayak teman-teman di Malang dengan di Medan itu sudah merasakan di lapangan kan bagaimana operator itu dihina lah, diledek lah, disalahin. Nah itu harus kuat tuh Kang nantinya. Siap. Ya, kalau Kang Said hari-hari apa Kang Said? Profesi? Kebetulan di proyek Kang. Ngomong di Ya. lapangan terus ya? Di proyek. Orang bilang sih kontraktor. Oke. Pokoknya panas-panasan terus ya ngebangun. Panas-panasan terus. Udah biasa lah. Kalau kepung-kepung itu udah biasa. Cuma ngepung-ngepung itu yang nggak biasa gitu. Oke. Balik lagi ke Medan. Harapannya apa Medan ini? Harapan untuk Liga Amatir. Ini karena ini mungkin saya akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan semua operator di Liga Amatir ya. Karena harapannya memang LIB dan PSSI bisa lihat tayangan-tayangan ini. Ini aspirasi-aspirasi yang harus dilihat oleh petinggi-petinggi sepak bola kita. Karena jangan hanya mengemas Liga Pro dengan bagus, Liga Pro, tapi juga harus melihat juga bagaimana mengemas tim nasional U16. Awalnya kan dari Liga Amatir dulu. Amatirnya harus dibenahi dulu dengan baik, SSB jadi benerin. Nah, sehingga nanti pelatih tim U16 udah memiliki banyak pilihan. Gitu. Nggak asal nyomot, hanya titipan, nih anak gue masukin, mainnya jelek, dimasukin. Nah, seperti Bima Sakti pusing juga kan. Sekarang kata dia nggak ada pemain titipan. Nah, bagus, harus tegas pelatih timnas. Nah, ini bagaimana nih harapan dari Rezi untuk Liga Amatir di Medan? Tetap sama, kita pengennya saya lihat Indonesia main minimalnya juara Piala AFF, tapi tetap ke pembinaan. Nah, saya suka sama junior. Pemain junior itu saya suka. Tahun ini sebelum kita putar kompetisi, saya buat ada ide dengan kemarin komunikasi dengan Pak Atrial, Kepala BNN Sumut, untuk buat kompetisi usia 14 tahun, Piala Kemerdekaan judulnya. 14 tahun? Usia 14 tahun, mini soccer. Nah, kebetulan di kampung saya punya banyak pemain U14 yang saya rasa punya potensi, karena mereka nggak punya lapangan aja, jadi kurang tersalurkan. Karena di Medan ada lahan sedikit, pasti buat ruko. Saya nggak penting punya bangunan, saya pengennya punya lapangan, saya udah senang. Ada bangunan dikit, ruko. Ada tanah dikit, ruko. Di sana? Benar. Oh my Benar. God. Okay. Ada tanah sedikit buat bangunan. Nah, kalau kita mau di Medan itu nggak ada yang lapangannya yang benar-benar dipakai untuk masyarakat. Jadi kita ke sudut-sudut kota Medan baru ada nampak kelihatan lapangan-lapangan yang dipakai untuk masyarakat umum. Tapi cari lapangan memang sulit di sana. Lapangan nggak sulit. Banyak, tapi kita mesti ke sudut-sudut kota Medan. Oke. Di tengah kota sulit ya? Tengah kota sulit. Oke. Jadi kapan mau kira-kira mengulurkan lagi Medan Super League? Kemungkinan bulan 9 atau bulan 10. Lagi kita persiapkan konsepnya gimana. Lagi saya pikirkan, karena saya lihat Kang Jalu berani untuk keluar dari zona yang sulit inilah kita bilang. Nah, saya contoh dan belajar dari Kang Jalu, jangan kalah sama keadaan, itu aja. Tangerang udah mau mulai, masa Medan nggak berani? Berani dong. Bukan nggak berani sih, kita ikutin protokol dari pemerintah juga. Di sana nggak zona merah kan? Medan nggak zona merah, Medan? Medan zona merah. Oh, Medan zona merah? Medan zona merah. Makanya itu yang saya jaga. Dengan saya buat kompetisi menjadi klaster penyebaran terbaru, saya nggak mau. Oke. Semoga cepat hijau ya. Semoga cepat hijau seperti PSMS kan hijau. Ya. Amin. Kalau biru kan Arema ya kan? Biru Iya. juga. Saya merah putih. Ya.
Kalau hijau nanti bodek, nanti Aremanya nggak marah. Oke. Gimana, Del, gimana Del? Harapannya Del untuk Malang. Ini kapan mau bergulir? Terus apa terobosan baru setelah kegagalan yang dialami tahun sebelumnya? Kalau untuk di Liga Super 1-nya, jadi yang Liga Utama kita, kemarin saya udah ngobrol dengan beberapa tim. Jadi kita akan ada untuk mengatasi masalah kemarin, akhirnya itu nanti akan kita ajak ngobrol semua para CEO klub. Kemarin saya udah beberapa, ada 3 klub kalau nggak salah, yang juara sama yang di bawah sendiri, udah kita ajak komunikasi. Cuma karena kemarin kita mau adakan kumpul-kumpul kan masih Malang juga zona merah kan, jadi masih kita hanya beberapa orang saja. Jadi saya udah ada ide istilahnya kemarin itu yang menjadi hasilnya adalah dari tim untuk tim. Jadi intinya nanti akan kita libatkan dari teman-teman perwakilan tim itu untuk ikut mengelola di Malang. Tetap dengan acuan dari BPL. Itu kemarin kita udah ada beberapa titik temu. Juga masalah pendanaan, wasit, pembinaan semua. Dan untuk masalah pembinaan kemarin bahkan di awal-awal Liga Super kita kan juga komunikasi. Kemarin saya dikasih kontak sama Coach Aji Santoso dan juga dengan Coach Timo yang masih sampai saat ini masih mendukung. Dan kemarin kita juga udah jalan di Malang. Saya itu udah membuat, bahkan udah saya RAB semua udah saya buat, itu ada Liga Pelajar yang itu nanti akan mempertemukan, pertama itu ada antar SMP, itu antar sekolah. Terus juga yang kemarin mau kita jalankan dulu, yang udah proposalnya udah masuk ke kabupaten dan juga ke dinas, tapi nggak ada hasilnya, itu adalah Liga Pelajar SMA Semalang Raya. Jadi itu ada 5 zona. Nggak rentan berantem atau? Kayak kalau antar sekolah gitu? Ya itu yang nanti istilahnya memang menjadi tantangan kita di Malang itu ketika saya bukan masalah uang, permasalahan yang awal dulu adalah di istilahnya apa ya, kalau di orang Malang bahasanya itu diwanti-wanti Malang keras gitu. Saya pikir Malang keras apanya saya gitu kan. Ketika mulai kerasnya ini, ya memang berantem terus Malang. Bahkan ya pekan ketiga itu ya yang ada kan klubnya itu yang memang dihuni banyak supporter Arema. Berantemnya sampai ke tribun. Supporternya Arema itu ikut tribun. Keren wis Malang pokoknya. Lah itu yang menjadi tantangan. Nah, kemarin yang menjadi senjata saya sebenarnya, bahkan saya juga dibantu sama ketua wasit Malang jalan ke dinas itu, tapi nggak ada hasil sih. Hasilnya 0 Mas Ian. Zona sekolah itu udah kita data hampir berapa ratus sekolah lah, SMA, SMK, swasta dan negeri. Jadi ada Malang Selatan, Malang Utara, Malang Timur, Malang Tengah, Malang Utara, dan Malang Barat. Itu udah kita. Jadi nanti konsepnya udah ada semua lah. Itu yang sebenarnya yang mau kita kejar dulu karena yaitu pembinaan kemarin juga sama Coach Adi Santoso, kan kita umurnya ada yang 40 ke atas, bahasa Malangnya, kewut-kewut gitu katanya Coach Adi Santoso. Tuwek-tuwek, tua-tua katanya. Tua-tua, harus yang muda-muda itu sih. Sama Coach Timo juga itu sih. Memang pembinaan, terus juga kemarin ada yang daftar bahkan dari Sulawesi, dari Makassar, itu adalah Liga Wanita yang mau kita gulirkan. Wow, ya. Udah ada semua konsepnya udah ada, cuman ya itu. Memang problem sekarang, saya juga bilang ke Kang Jalu, ke Mas Rezi di Medan juga memang Malang UUD. Itu sekarang. Kalau ada duit ya. Iya. Ujung-ujungnya juga ada duit. Iya, mau dibantu sama klub memang untuk nyari investor yang memang yang istilahnya pecinta bola yang peduli. Bahkan Kang, ini cerita juga. Pekan ketiga, Mafia datang nonton. Yang sempat viral di TV itu datang. Oh iya, mau ngatur pertandingan juga. Oh gila. Nggak tahu. Liga amatir mau diatur juga. Oh my God. Ya, kita gimmick-gimmick juga kan di komunitas. Wah gini Malang. Akhirnya mumpung masih sekarang istilahnya brandingnya masih kuat, yaitu tetap kita komunikasi, kita jalankan. Walaupun memang dikatakan down masalah uang, ya pastilah down lah. Cuman tetap pesannya Mas Jalu juga dari teman-teman kota lain, itu yang selalu saya pegang, ya katanya Rezi tadi juga, harus tetap, ya semangat lah. Hajar terus, Malang wanisam, inau. Yeah. Betul. Nah, kalau namanya tadi Kang Jalu bilang, kalau
namanya Liga Amatir itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, konsistensinya yang dijaga. Kalau cuma setahun 2 tahun mah gampang. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, nanti menuai hasilnya di tahun berikutnya. Ya insya Allah, saya doakan pokoknya. Ya kalau Tangerang, Kang Said, apa yang harapannya nih, Kang Said? Tentunya kan namanya orang baru memulai itu ada harapan tinggi, juga ada ketakutan yang dirasakan ya. Tapi secara keseluruhan persiapan sudah berapa persen dan apa harapannya ke depannya, Kang Said? Ya, untuk persiapan Tangerang Premier League atau TPL ini sudah hampir 80%, Kang. Kita tinggal kick off. Oh, bukan. Kami tinggal launching tim, launching liga, dan kick off. Ya, sekitar 80%. Ya, harapan kami mungkin sama dengan teman-teman Malang, sama teman-teman Medan, dan yang lainnya. Kita ingin membangun sepak bola amatir ini menjadi profesional. Ya, paling tidak kalau Bandung itu grade-nya sudah 5, ya kita grade-nya ya 3 gitu kan, gitu kira-kira Kang. Ya semangat Kang Jalu yang membuat kami lebih semangat lagi gitu kan. Gitu aja sih Kang. Ya. Oke, saya tadi lupa nanya ke Resi, sorry. Resi, Medan kehilangan peserta nggak? Ada beberapa kehilangan peserta karena kita juga ada saingan juga kan, yang lebih murah, Tapi kan saya nggak peduli karena mereka juara selesai. Kalau saya juara masih bisa kita nanti, yang saya bilang tadi, pengennya sih ada Indonesia Premier League-nya. Oke. Jenjang mereka kemana. Dan saya juga beberapa pelatih juga saya hubungin. Jadi pelatih macam Coach Iwan Setiawan kemarin setuju bahwasannya Coach, gimana Coach? Nanti kalau ada pemain berpotensi dari Medan Premier League, Medan Super League, kita seleksi. Oh boleh, gitu. Saya berapa kali jalan dari Medan ke Banda Aceh, karena beliau ada keluarga juga di Banda Aceh. Itu sepanjang perjalanan kita ngobrol terus sama sepak bola kan, tentang sepak bola. Ya. Oke, kalau Abdel berarti nggak ada saingan ya. Kalau Medan kan ada saingan nih. Ternyata ada Liga Amatir tandingan. Kalau di Malang tidak ada saingan ya? Belum ada. Dan kayaknya nggak ada ya, karena mungkin satu kepala ya di sana ya. Semoga. Oke, semoga. Kalau CEO-nya kuat, iman, dan tetap semangat ya. Amin. Oke. Kang Jalu, ini menarik nih. Tadi saya lihat keluh kesah ya. Ada beberapa hal yang menarik. Ini tentunya saya simpulkan. Sebetulnya di level amatir, ini memang belum bisa dikatakan harus terpaku pada satu konsep. Jadi ini namanya jualan konsep. Saya, Kang Jalu, Kang Said, boleh-boleh saja, sah-sah aja bikin liga amatir. Nanti orang yang akan memilih konsep siapa yang paling bagus, kita akan ikut itu. Nah, ini terjadi di salah satu contohnya di Medan. Ternyata banyak saingan. Di Bandung ada 4, Kang. Di Bandung ada 4. Kita ambil contoh di Bandung. Nah, bagaimana BPL dan juga teman-teman mengantisipasi hal tersebut? Ya kalau BPL kan memang bisa dikatakan pionir liga amatir lah ya. Dalam konteks yang saat ini gitu, hampir bukan ya, ada yang ditiru di kota-kota lain, ada yang kerjasama. Tapi di Bandung sendiri itu sampai sekarang itu ada 4 kalau nggak salah liga yang mencoba menyerupai kita. Itu ada 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi buat saya, pertama, saya selalu melihat itu dari sisi positif kan. Ya. Karena kalau kita selalu berpikiran positif, insya Allah aura kita juga pasti positif. Satu. Yang keduanya, dengan makin banyaknya kompetisi, artinya wadah untuk para pemain-pemain potensial ini kan makin banyak. Artinya ketika wadah kompetisi makin banyak, potensi orang pemain muda usia dini kita akan makin terlihat gitu. Jadi buat saya tidak jadi masalah gitu. Tetapi kan saya selalu bilang Ferrari itu tidak pernah bisa sama dengan bemo gitu kan.
kasar kan gitu. Jauh Jadi pisan, Ferrari jam jauh bemo. pisan gitu. Ya saya selalu bilang ke teman-teman nggak jadi masalah gitu, Mbak. Banyak saingan, banyak apa gitu. Tapi ya trendsetter ya tetap trendsetter, follower ya tetap follower gitu. Itu karena kalau kitanya kreatif, tidak pernah dihabis ide atau apa ya kita tidak akan pernah bisa kalah gitu kan. Kan saya pernah posting ya di IG kalau nggak salah dengan quote gitu. Mungkin mereka apa yang kita lakukan baik benar kan selalu orang pasti membicarakan gitu kan di belakang kita. Itu udah pasti. Betul. Tapi ketika mereka membicarakan kita, posisi mereka kan masih di belakang kita. Jadi tenang aja. Betul. Gitu. Yeah. Jadi dilihat dari segi positifnya aja. Itu buat itu di dunia presenter juga gitu kan. Pasti ada aja. Pasti. Intinya masih sirik gitu udah. Ya, betul. Tapi mereka tetap mencontoh apa yang dilakukan. Pastilah itu. Oke, Kang Jalu. Selalu seperti itu. Siap. Harapan dari Kang Jalu untuk Liga Amatir dan juga teman-teman ini apa? Kang? Ya. Kalau dari pribadi saya, kalau saya berbicara sebagai seorang CEO BPL, target awal saya kan dari BPL cuma 2. Siaran langsung di TV, sama biaya murah atau gratis lah. Itu 2. Itu target utama saya. Itu yang akan saya kejar. Nah, tetapi ketika sekarang sudah menjamur di beberapa kota, saya harus ada yang namanya Indonesia Premier League. Gitu. Jadi saya sekarang ini memang sedang membuat satu tim yang mencoba, mungkin nggak sih kita bikin Indonesia Premier League, setelah saya hitung ya kurang lebih hanya untuk event 1 minggu 2 minggu itu menghabiskan uang sekitar 500-600 juta gitu kan. Nah itu yang sedang kita coba kalkulasi gitu. Tapi ya harapan saya buat teman-teman CEO dimanapun nanti ke depannya tidak usah berbicara masalah royalti, franchise atau apa. Mau bayar syukur nggak pun nggak apa-apa. Yang paling penting dengan saya adalah bayarlah dengan menjalankan liga. Gitu. Itu paling penting buat saya gitu kan. Liganya aja jalankan gitu. Karena kalau liganya jalan, kaliannya benar, sponsor masuk, kalian banyak duit, udah pasti kok ngasih uang ke saya itu udah pasti hukum alam. Jadi nggak usah diambil pusing gitu kan. Itu sudah jadi suatu hitungan matematik ya, jalankan aja liganya, cari sponsor, semangat terus gitu, uang juga pasti ngikutin. Nah itulah yang dilihat dari BPL yang ada sekarang, yang namanya hambatan, hinaan, cercaan atau duplikasi orang, ada yang niru itu udah biasa, anggap aja lah itu bonus di muka kita. Itu bonus. Lupa tuh 2003 para CEO provinsi ini bisa jadi ketua Asprop. Yes. Bisa dibayangkan kalau mereka jadi ketua Asprop, saya jadi apa kan? Gitu. Betul. Ini ketemu PSSI pastinya. saya nggak bilang itu Bang Tio yang bilang. Iya kan begitu. Ya, abang bayangin aja kalau misalkan saya jadi ketua PSSI, terus merekanya orang-orang yang selama ini dari bawah Liga Amatir jadi ketua Asprop, apa nggak maju di sepak bola kita bang di tangan orang-orang profesional yang sudah memang punya pengalaman yang lama, harapan lah, tapi itu masih jauh. Ya, karena memang sepak bola kita seperti tema di Tes10 TV hari ini adalah bagaimana membangun sepak bola adalah dengan membangun kompetisi yang baik. Nah, kenapa hari ini tema seperti itu? Kenapa kita undang Kang Jalu, Bro Resi, Bro Afdel, dan juga Kang Said? Itu karena kalian adalah semuanya CEO dari Kota Bandung, Kota Malang, Kota Tangerang, dan juga Kota Medan. Ini yang menjadi contoh perbincangan yang menarik. Kenapa Liga Amatir itu selalu seksi, selalu menjadi perbincangan, meskipun tidak ada duitnya. Kita bahas berdarah-berdarah. Memang tidak disentuh oleh para politikus yang haus dengan kekuasaan dan mafia bola. Loh, justru itu. Belum. Yeah. Justru itu. Nah, itu yang menjadi menarik. Nah, tapi itu menjadi cikal bakal tim nasional kita kan.
tim nasional kita juga akan tampil di AFC U16 yang tentunya ini akan menjadi satu hal baru dipikirkan setelah tim U16 kita tampil di AFC, baru dipikirkan, oh ternyata penting ya. Nah, kita memang selalu telat nih sepak bola kita. Tapi alhamdulillah nih ketua umum PSSI sekarang aware dengan pembinaan usia dini. Ya, betul. Oke, kita akan bikin nanti episode kedua ya. Ini sangat menarik. Nanti kita akan, Kang Jalu, saya juga akan minta tolong ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan CEO-CEO yang lain. Nanti saya juga insya Allah akan hadir ke Tangerang, akan hadir ke Bandung, nanti insya Allah ke Malang, ke Medan kalau bisa juga nanti. Ya, saya akan hadir kalau digulirkan lagi ya. Kalau digulirkan lagi loh. Kalau digulirkan lagi aku datang nih. Kalau digulirkan lagi. Kalau nggak digulirkan lagi, ya ngapain datang kalau nggak digulirkan lagi? Digulirkan dulu, baru kita datang. Kan sambil kulineran di sana. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, terima kasih. Semoga sukses. Semangat. Tentunya pesan dari saya adalah tetap membangun kompetisi yang sehat untuk membangun sepak bola kita di masa yang akan datang. Karena sepak bola kita tergantung dari teman-teman. Semangat teman-teman ini yang akan membesarkan sepak bola kita di masa yang akan datang. Khususnya spesial big thanks untuk BPL ya, yang sudah menelurkan ilmunya untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Mantap. Ya, bukan 20 jutanya loh. Ini tidak ada artinya 20 juta ini. Kalau saya jadi Kang Jalu nih, 200 juta itu masih kecil. Ini 20 juta murah pisan. Ini bukan masalah duitnya ini masalah dedikasinya. Jadi teman-teman bersyukur. Oke, sukses sekali lagi. Terima kasih Kang Jalu, Kang Sahid, Bro Resi, Bro Abdel, sehat terus semuanya, sukses. Sampai ketemu di lain waktu. Salam buat teman-teman dan juga tim dari Premier League dan Super League masing-masing di kota masing-masing. Siap, ya. Terima kasih Kang Tio. Ya, guys, terima kasih udah menyaksikan Tes10 TV. Itulah bagaimana perbincangan gua dengan CEO dari Kota Bandung, Malang, Tangerang, dan juga Medan. Ternyata mereka tidak lancar juga, banyak sekali mengeluarkan uang, tapi semangat mereka terus menjalankan kompetisi sepak bola di level amatir. Itu bisa memberikan kita contoh bahwa sepak bola di Indonesia ternyata membutuhkan banyak perhatian, khususnya di bagian amatir. Tapi itulah sepak bola kita harus bangun dari level usia dini, kita harus bangun bersama-sama, dan ini menjadi PR kita bersama. Kita tetap yakin bahwa sepak bola kita akan maju mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tiru sign out. Bye. Assalamualaikum.